Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Pausada akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, bimbingan konseling di sekolah dasar adalah hal yang sangat penting di mana dapat mencegah masalah berperilaku maupun akademik sebelum menjadi lebih serius. Nah, selain itu dapat membentuk karakter peserta didik yang mana kita bisa menanamkan dengan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga rasa empati. Nah, dalam hal ini juga menjadi dukungan dalam perkembangannya di mana masa transisi kanak-kanak menuju masa pra-remaja. Nah, contohnya jika seorang guru menjalankan program pojok curhat. Nah, misalnya itu dilakukan selama 1 minggu sekali di kelas. Nah, di mana siswa ini dapat berbagi masalah mengenai masalahnya mereka. Ketika misalnya kita sebut saja contohnya Amir mengalami kesulitan dalam bergaul. Nah, lalu guru bisa mengajaknya berbicara secara pribadi dan juga membantu mengembangkan keterampilan sosialnya seperti melalui aktivitas berkelompok maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang terstruktur. Nah, hasilnya itu Amir akan menjadi lebih percaya diri dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Dalam hal ini juga mendukung tujuan pendidikan di mana mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak, mulia, dan juga kreatif dan mandiri. Lalu apa saja sih karakter pada siswa sekolah dasar? Nah, kita bisa melihatnya dari aspek perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif itu biasa anak-anak sekolah dasar itu bisa berpikir logis dan juga konkret. Nah, lalu dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, jadi mereka itu selalu apa-apa selalu ingin tahu gitu. Dan juga kalau dilihat dari aspek perkembangan sosial, mereka ini mungkin mulai bisa menjalin atau bersosialisasi gitu, menjalin bersosial dengan teman-teman lainnya, dan biasanya ini tuh membentuk kelompok atau yang kita sering sebutin itu seperti circle dalam berteman. Jadi misalnya pada saat jam istirahat, nah mereka tuh membentuk kelompok yang dimana terdiri dari 3 atau 4 atau 5 orang gitu. Lalu untuk perkembangan emosional. Nah, emosional ini dimana mereka itu belajar mengenali dan juga mengelola emosi dasarnya. Nah, lalu dalam perkembangan fisik, dimana pertumbuhannya itu relatif stabil dengan peningkatan keterampilan dan motorik halus, juga motorik kasarnya. Nah, lalu minat mereka itu biasa mereka menyukai bermain, mereka sering bermain, lalu mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka lalui, pengalaman secara langsung. Contohnya kita sebut saja Sinta ini sebagai siswa kelas 3 SD misalnya. Dia menunjukkan rasa ingin tahunya pada saat pembelajaran, seperti selalu bertanya, kenapa bisa seperti ini, Bu? Mengapa ini seperti ini? Lalu kenapa bagaimana bisa seperti ini? Nah, biasanya itu terlontar pertanyaan seperti itu saat mereka melakukan pembelajaran di berbagai topik pembelajaran apapun. Nah, di saat menikmati eksperimen, misalnya dalam percobaan sederhana, biasanya itu mereka bisa melihat yang hasilnya itu secara langsung. Nah, ini termasuk ke dalam berpikir konkret gitu, karena mereka melihat secara langsung daripada percobaan sederhana yang telah mereka lakukan. Lalu dalam interaksi sosialnya, misal Sinta ini tadi membentuk kelompok bermain selama belajar maupun pada saat jam perkuliahan yang terdiri dari 3 sampai 5 atau lebih teman-temannya. Nah, itu menunjukkan juga perkembangan keterampilan sosialnya.
Lalu secara fisik, koordinasi motorik halusnya juga semakin baik karena terlihat dari kemampuan dimana mereka semakin tumbuh itu, maka biasanya tulisannya juga semakin rapi. Lalu kalau diperintahkan untuk menggambar, mereka itu bisa menggambar dengan lebih detail. Lalu next akan ada wawancara terhadap guru sekolah dasar, di mana hal itu mewawancarai dengan topik problematika siswa di sekolah dasar. Silakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caki Effendi. Saya bertugas di SDN Tengah 05 Pagi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mengampu atau saya wali kelas di kelas 6. Sekian perkenalan dari saya. Langsung untuk ke pertanyaannya. Apa kesulitan belajar yang paling umum ditemui pada siswa SD di kelas saya, Bapak? Kesulitan belajar yang sering ditemui di kelas saya adalah di mana siswa sulit untuk memahami bentuk-bentuk soal ya. Bentuk-bentuk soal yang diminta mungkin itu karena disebabkan oleh rendahnya literasi rendahnya tingkat literasi anak-anak ya terhadap bacaan-bacaan baik yang kaitannya dengan fiksi ataupun non-fiksi, sehingga mereka tidak terbiasa membaca soal banyak secara utuh gitu. Dan mereka lebih tertarik kepada materi-materi yang bentuknya seperti praktek dan audio visual itu mungkin. Lalu bagaimana cara Bapak mengenali siswa yang memiliki gaya belajarnya berbeda-beda? Mengenali siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda, kita bisa menggunakan instrumen pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa merujuk atau menunjukkan apa sih gaya belajar mereka. Kemudian kita bisa juga amati dari proses pembelajaran sehari-hari ya, mana saja siswa yang memang memiliki ketertarikan belajar praktek, kemudian belajar cara membaca, kemudian mengamati pembelajaran secara langsung melalui video pembelajaran, kemudian suasana belajar yang kondusif, ada yang tidak bisa mereka belajar jika di lingkungan belajarnya itu ramai. Itu bisa kita kenali siapa saja, dan itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki gaya belajar masing-masing, profil belajarnya berbeda-beda begitu. Lalu strategi apa yang Bapak gunakan untuk menangani siswa dengan kemampuan akademiknya rendah? Kemampuan akademik rendah yang saya lakukan adalah kita tidak boleh atau kita tidak bisa memaksakan murid yang pengetahuannya rendah atau tingkat kecerdasannya kurang itu murid-murid reguler. Kita tidak memberikan materinya sama dengan murid-murid reguler ya, harus kita bedakan. Jadi kita menyiapkan materi buat murid tersebut yang materinya itu konsep-konsep dasar ya, tidak boleh disamakan dengan anak-anak yang pengetahuannya atau tingkat kecerdasannya rata-rata atau di atas rata-rata. Jadi harus beda gitu strateginya. Nah, lalu dengan adanya perbedaan itu sehingga ada kesenjangan. Nah, gimana cara Bapak mengatasi kesenjangan dalam kemampuan belajar di satu kelas tersebut? Ya, kesenjangan yang memang di lapangan kita pasti temui ada anak-anak yang jika diberikan materi khusus itu merasa malu, tetapi kita memberikan pemahaman pada mereka bahwa mereka ini tidak sama, mereka ini spesial. Jadi jangan sampai malu gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak kesulitan ya.
kita terangkan, kita jelaskan supaya mereka juga tidak kesulitan menerima materi-materi pelajaran, ya, sehingga mereka bisa maklum dan mereka bisa mengikuti pelajaran yang sudah kita rancang sepenuhnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu apa saja tanda-tanda siswa yang mungkin mengalami disleksia atau gangguan belajar spesifik lain? Apa tadi? Mengalami disleksia atau gangguan belajar. Cara mengenali Tanda-tandanya yang mungkin mengalami hal itu. cara mengenalinya mungkin kita apa ya, selain dari bukti secara fisik melalui tes intelijensi, kemudian bisa kita kenali juga dari pemahaman mereka tentang proses atau latihan soal yang kita berikan itu mereka bisa nyambung atau enggak. Nah, itu kita bisa kenali bahwa anak ini memiliki keterbatasan atau kemampuan belajar yang rendah tuh ya. Jadi dari proses pembelajarannya sampai nanti ke pemberian instrumen soal, dari jawaban yang mereka jawab itu kita bisa membedakan bahwa anak ini memiliki kebutuhan belajar atau kemampuan yang berbeda dengan murid-murid yang lainnya. Lalu bagaimana Bapak memotivasi siswa yang kehilangan minat dalam belajar? Memotivasi siswa, satu, mungkin kita harus memberikan proses pembelajaran yang berbeda, atau istilah sekarang itu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi setiap anak itu mendapatkan layanan pendidikan sesuai profil belajarnya masing-masing. Kedua, memberikan selalu motivasi apapun capaian yang telah diberikan anak, baik itu yang sifatnya capaian nilai bagus ya, kemudian capaian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, kemudian capaian dalam keberaniannya tampil di depan kelas, capaian dalam melaksanakan tugas. Nah, itu kita berikan apresiasi yang bentuknya mungkin bisa berupa pujian, kemudian gestur tubuh kita ya, yang menunjukkan rasa apresiasi kepada mereka, dan memberikan semangat di awal pembelajaran bagi siswa-siswa supaya mereka terpancing untuk mengikuti pembelajaran secara penuh ya, secara sadar, dan tidak memberikan hukuman yang sifatnya mempermalukan mereka gitu. Lalu pendekatan apa yang biasanya Bapak gunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada siswa yang tertinggal tadi? Nah, biasanya kita memberikan penguatan literasinya melalui apa? Misalkan melalui storytelling ya. Anak-anak yang memiliki kemampuan belajar cepat atau anak-anak yang bersedia bercerita di depan mengenai materi pembelajaran itu kita tampilkan di depan sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu berarti kaitannya dengan pembelajaran yang telah selesai dilakukan di pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Kemudian penyampaian materi pembelajaran setelah selesai pembelajaran itu biasanya kita kenal dengan istilah refleksi. Anak menyampaikan kembali apa yang telah mereka pelajari, kemudian menanyakan apa nih kira-kira yang perlu dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Mengapa begitu? Supaya mereka bersemangat untuk menghadapi pembelajaran yang akan datang. Selain itu, kegiatan tersebut dapat memancing
siswa-siswi untuk berpendapat secara langsung. Jika ada kekeliruan, maka temannya akan saling menyangga. Itu mungkin salah satunya, dan masih banyak yang lainnya sebetulnya. Lalu bagaimana juga caranya jika ada siswa yang sulit berkonsentrasi di kelas? Yang sulit berkonsentrasi di kelas mungkin ya caranya dengan memfokuskan kembali situasi belajar pada saat itu, misalkan dengan ice breaking ya, kemudian dengan menyaksikan video singkat ya, mungkin juga dengan kuis, mungkin juga dengan tadi banyak tepuk tangan ya, kayak gitu, kemudian mendengarkan musik sesaat boleh, supaya apa? Supaya nanti setelah melakukan kegiatan tersebut fokus mereka akan kembali untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu dari segi perilaku dan emosi nih, apa masalah perilaku yang paling sering ditemui atau dihadapi di Kelas. ya? Perilaku siswa-siswi yang sering kita temui saat ini memang tidak jauh dari apa ya, bully ya. Secara jujur saya katakan bahwa bully itu memang masih ada di dalam kelas. Walaupun tingkat keseriusannya atau pembuliannya itu masih sebatas wajar. Perilaku tersebut sengaja ataupun tidak sengaja tentu akan mengganggu proses pembelajaran, karena ketika peristiwa tersebut terjadi, konsentrasi siswa, kondusivitas kelas akan terganggu gitu ya. Nah, makanya ketika menghadapi masalah tersebut, langsung kita panggil saja anaknya di depan kelas, masuk kita tanya kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian nanti di akhir pelajaran boleh kita bicara bersama anak yang tadi mengalami pembulian tadi, supaya nanti tidak terjadi kembali gitu, minimal begitu mungkin. Lalu bagaimana dengan siswa yang membuat onar ya? Maksudnya Ya tadi dipanggil, diikuti yang pembulinya maupun yang dibully itu dipanggil kedua-duanya ya, supaya kita tanyakan tujuannya apa, supaya masalahnya nggak berlarut walaupun bercanda, tapi kalau dibiarkan saja nanti akan diulangi kembali kepada orang tersebut maupun kepada orang lain gitu. Bila sudah terlalu parah, itu bisa kita komunikasikan kepada orang tua, boleh jangan bersangkutan gitu. Lalu strategi apa yang Bapak terapkan untuk siswa yang menunjukkan tanda-tanda kecemasan berlebihan? Tanda-tanda kecemasan berlebihan biasanya kita bicara setelah selesai pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat kamu takut, kita tanyakan ya. Kita tanyakan dulu, kita tanyakan, kemudian kita bisa tawarkan solusi dari apa yang menjadi ketakutan tersebut. Kemudian jika memang membutuhkan bantuan orang tuanya kita panggil, kita ngomong secara secara khusus di kelas antara guru, orang tua maupun murid, supaya sama-sama paham, muridnya paham, orang tuanya paham, jadi tahu apa yang harus dilakukan orang tua di rumah. Gitu. Lalu bagaimana caranya Bapak itu mengatasi atau mendukung siswa yang mungkin mengalami depresi anak? Depresi anak ya, memotivasi, pasti memotivasi, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya secara umum, untuk anak tersebut bisa berteman atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian melibatkan anak tersebut dalam proses pembelajaran yang aktif di depan kelas maupun di luar kelas secara umum, untuk memberanikan diri tampil di depan umum.
apa yang mereka bisa, sehingga motivasinya keluar dan depresinya itu lama-kelamaan akan hilang gitu. Nah, biasanya tuh cara untuk mengenali dari depresinya itu gimana? Si anaknya itu gimana gitu? Biasanya anak-anak yang depresi atau apa ya istilahnya tidak percaya diri itu, dia pasif di dalam kelas, dia ya jarang berteman dengan orang lain gitu. Itu banyak faktornya, bisa dari faktor orang tua, bisa juga dari faktor teman-temannya yang menyepelekan atau istilahnya tidak mau berteman karena suatu hal. Biasanya orangnya lebih cenderung sifatnya diam. Temannya itu temannya yang lengketnya itu teman bestinya, istilahnya cuman dia aja, nggak ada teman lain, baik belajar maupun ketika sedang bermain. Lalu apa pendekatan yang Bapak lakukan terhadap siswa yang memiliki kontrol emosi yang buruk atau sering tantrum? Paling biasanya yang emosinya buruk itu bisa kita atur tempat duduknya di depan, supaya apa? Supaya kita bisa sigap ketika anak tersebut nanti menunjukkan perilaku yang tidak baik di dalam kelas yang dapat mengganggu stabilitas kelas. Itu strateginya ya, tempat duduknya harus kita posisikan di depan supaya tadi respon kita cepat apabila terjadi sesuatu gitu. Lalu gimana juga nih cara menangani siswa yang pemalu Ya sama kayak tadi yang depresi. Pemalu itu bisa kita gunakan dalam proses belajar yang misalkan berpendapat, itu boleh kita panggil namanya. Iman, silakan Iman, mau mengungkapkan pendapat tidak? Kita tanya supaya mereka sering berpendapat, kemudian tampil di depan apa yang mereka bisa, apa yang mereka pahami, kemudian mencoba untuk terlibat secara penuh di dalam kelompok. Jadi kalau ada diskusi kelompok, kita usahakan anak-anak yang pasif ini mendapat bagian untuk berbicara ketika ada diskusi kelompok gitu. Itu dalam pembelajaran. Kalau dalam pembiasaan, biasanya kita suruh anak-anak yang biasanya enggak tampil itu suruh tampil dengan istilahnya itu diiming-imingi, nanti misalkan dapat hadiah, boleh kayak gitu, nggak apa-apa kalau untuk anak-anak seperti itu. Supaya tadi rasa malunya sedikit kurang gitu. Lalu apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai yang menunjukkan siswa mungkin mengalami kekerasan di rumah? Tanda yang terus diwaspadai mungkin kita bisa mengenali siswa-siswa yang memiliki kekerasan di rumah itu dari perilakunya di sekolah. Jika memang anak-anak di sekolah yang mereka banyak melakukan tindakan kekerasan atau pembulian baik secara fisik maupun verbal, itu bisa kita panggil ya. Kenapa bisa seperti itu, dan kebanyakan dari pengalaman biasanya anak-anak yang sering mengalami atau melakukan tindakan pembulian baik fisik maupun verbal, itu orang tuanya di rumah itu memperlakukannya agak keras atau agak kasar ya. Makanya di setiap pembelajaran itu ya, diusahakan kita mengetahui dulu setiap emosi yang dibawa oleh anak dari rumah. Itu bisa kita identifikasi sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin bisa menanyakan bagaimana perasaannya hari ini ya. Bisa melalui verbal, bisa juga melalui emoticon kalau zaman sekarang. Itu bisa kita tanya kenapa
kamu melakukan hal itu? Ya, ditanya sebabnya, nanti mereka pasti akan jawab. Ya, dengan keunikannya masing-masing pasti mereka dengan jawaban yang jujur. Nah, kalau udah mendapatkan gambaran emosi anak kita masing-masing, itu juga bisa menentukan treatment atau strategi pembelajaran yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran satu hari itu. Lalu gimana caranya mengatasi perilaku agresif pada siswa? Perilaku agresif pada siswa terhadap teman-temannya. Dan mungkin tadi dilakukan pemanggilan, ya, dilakukan pemanggilan. Kenapa ditanya motifnya melakukan itu apa? Karena setiap tindakan, setiap perkataan itu mempunyai tujuan masing-masing. Ya. Kemudian kita panggil orang tuanya, ya, supaya sama-sama tahu bahwa anaknya ini di sekolah melakukan hal-hal buruk apa saja, yang nanti di rumah juga anak tersebut bisa mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pemahaman yang diberikan orang tuanya. Dan nanti di akhir jika memang kondisinya parah, itu bisa kita libatkan kepala sekolah untuk melakukan bimbingan konseling, ya. Mungkin pada situasi tertentu siswa-siswa yang memiliki apa ya istilahnya perlakuan buruk, jika kepala sekolah sudah turun tangan, itu mereka agak takut, ya. Omongan atau pemahaman yang diberikan kepala sekolah biasanya lebih didengar, ya, oleh anak-anak tersebut. Dan jika memang terlalu parah, tidak berdampak, itu bisa mungkin bisa membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan yang sama, dan jika melanggar maka akan ada sanksi atau akan ada perlakuan khusus untuk anak tersebut, gitu. Lalu selanjutnya untuk dari segi hubungan sosial dan juga bullying. Nah, tadi kan ada ya di kelas tuh masih diakui adanya bentuk bullying. Nah, biasanya bentuk bullying apa yang paling umum terjadi di antara siswa? Ya, biasanya kalau di sekolah dasar itu bentuk bullying itu yang standar, paling cuma ngatain orang tua gitu. Terus menjelek-jelekan apa yang sifatnya ke fisik, ya, seperti itu bentuk bullyingnya. Bentuk bully dalam bentuk kekerasan itu agak jarang gitu, paling cuma bentuk-bentuk verbal. Oke, selanjutnya seperti yang kita lihat pada saat wawancara itu, guru sekolah dasar menyebutkan bahwasannya siswa mengalami kesulitan untuk memahami soal-soal. Nah, kesulitan ini terjadi karena siswa mengalami kurangnya literasi secara fiksi maupun non fiksi. Lalu kedua, adanya bentuk bullying, ya, bentuk bullying yang mana ya walaupun bentuk bullyingnya belum terlalu parah seperti anak-anak pada kelas menengah maupun kelas tinggi, masih di batas wajar, namun hal ini juga tidak bisa kita biarkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya permasalahan yang terjadi di sekolah dasar itu meliputi bullying dan juga pemahaman soal yang disebabkan oleh kurangnya literasi. Oke, selanjutnya bagaimana sih jika kita menjadi praktisi sekolah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya?
jika kita menjadi praktisi sekolah, maka kita bisa melakukan yang pertama itu untuk memahami gaya belajarnya mereka, agar mereka ini bisa memahami bentuk-bentuk soal yang dimaksud, atau memahami soal-soal yang diberikan. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi gaya belajar siswa, di mana gaya belajar siswa ini yang seperti kita tahu pasti mereka ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kita bisa menerapkan pembelajaran yang disebut berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasinya ini tentu dengan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Lalu kita bisa memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Jadi kita tidak bisa memberikan materi yang sama terkait siswa yang kita sebut spesial dengan siswa yang reguler gitu. Lalu kita bisa juga mengatasi kesenjangan belajar, di mana kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita agar tidak merasa malu dan juga bisa percaya diri atas kelebihan dari dirinya mereka masing-masing. Nah, lalu dari masalah perilaku seperti bullying, kita bisa menangani dengan memanggil pihak tertentu atau pihak terkait yang misalnya kayak tadi adanya kasus pembulian. Kita bisa memanggil pelaku dan juga korban dari pembulian tersebut untuk kita selesaikan permasalahannya agar tidak terulang kembali, dan dimana hal ini kita bisa melibatkan orang tua. Orang tua ini berhak tahu agar anak-anaknya juga bisa dapat nasihat tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan rumahnya gitu. Dan jika itu tidak bisa dilakukan juga, masih sulit, maka kita bisa melibatkan kepala sekolah agar diberikan opsi atau pilihan, di mana nanti di situ bisa kita berikan surat pernyataan agar siswa tidak dapat melakukan pengulangan kembali atas tindakannya yang kurang baik, sehingga siswa akan lebih mengontrol dirinya gitu. Ketika mereka hendak melakukan hal yang tidak baik, mereka ingat akan hal-hal yang sudah disepakati dengan orang tuanya, lalu dengan siswa itu sendiri, dan juga dengan kepala sekolah. Atau kita juga bisa melibatkan melibatkan dengan kelurahan seperti RT setempat dengan lingkungan tadi si pelaku bully itu. Dan untuk korban kita tetap harus memberikan motivasi agar korban ini tidak kehilangan kepercayaan dirinya dan tetap bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya, agar prestasi belajarnya tidak menurun gitu. Intinya daripada hal ini, kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Kalau misalnya memang permasalahan itu sudah cukup sulit untuk ditangani dengan guru kelas dan orang tua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.